Nah, sekarang kita beralih ke pengujian batas plastis atau plastik limit. IPL plastik limit. Alatnya apa aja? Alatnya ini tataan bening terbuat dari kaca atau plastik dan sejenisnya. Terus biasanya ada kawat. Ada kawat berukuran 3,2 mm. Biasanya apa? Ada kawat ini dan kawat dengan diameter 3, sekian mm. Nah, fungsinya kawatnya apa? Fungsinya untuk membandingkan diameter sampel tanah yang kita pilih. Maksudnya apa? Akan kita jelaskan berikutnya. Jadi alatnya dua, kawat dan kaca, tataan kaca atau yang lain. Ini tataan. Nah, terus bahannya adalah sama, butiran halus, tanah berbutir halus. Caranya gimana? Tanah berbutir halus kita campur dengan air. Kita remas-remas, kita ratakan, kita remas-remas, terus kita pilin. Sehingga membentuk seperti ini. Pilin itu apa? Kita pilin. Jadi apa? Tangan kita telungkupkan di kaca, terus di antara tangan dan kaca ini ada gumpalan tanah. Tangan bergerak maju mundur. Ini tangan bergerak maju mundur sehingga sampel tanahnya terpilih. Nah, plastik limit didefinisikan sebagai satu kadar air. Kata kunci pertama kadar air. Pada saat atau di mana tanah mengalami retak-retak. Kata kunci kedua retak-retak. Kadar air di mana tanah mengalami retak-retak. Tepat retak-retak. Yang ketiga, saat tanah tersebut berdiameter 3,2 mm. Nah, jadi pertama gumpalan tanah kita pilih maju mundur sehingga apa? Seperti batang ini. Kita bandingkan dengan kawat tadi. Diameternya sudah sama atau belum? Nah, tadi kalau sama dan kadar airnya pada kondisi plastik limit, dia harusnya tepat retak-retak. Artinya apa? Jika kita pilih tanah tersebut sudah sampai diameter 3,2 mm tapi belum tepat retak-retak, dia kelebihan air. Nah, cara mengurangi kadar air gimana? Biasanya kita remas-remas. Cara menguranginya biasanya kita remas-remas. Kita remas-remas lagi sehingga berbentuk gumpalan, kita pilih lagi. Kita cek lagi, apakah dia saat diameter tanahnya ini 3,2 mm dia tepat retak-retak atau tidak. Nah, ketika ternyata sebelum 3,2 mm dia sudah retak-retak. Diameternya misalnya masih 4 mm. Dia sudah retak-retak, berarti dia artinya kurang air. Kalau kurang air gimana? Kita tambah sedikit, terus kita remas-remas lagi, kita pilih lagi. Jadi kita trial error terus. Kita tambah air, kita remas-remas, kita pilih lagi. Kalau diameternya sudah sampai 3,2 mm tapi belum retak-retak, artinya dia kelebihan air. Kita remas-remas lagi, jadi gumpalan, terus kita pilih lagi, seterusnya kita trial dan error. Nah, dan sebaliknya ketika kita pilih diameternya belum sampai 3,2 mm, sudah retak-retak, artinya dia kurang air. Kalau kurang air, berarti kita tambah air harusnya. Nah, ini caranya dengan trial dan error terus. Sehingga kita mencapai kondisi saat 3,2 mm itu tepat retak. Saat tersebut, tanah ini langsung kita ambil sampel kadar air. Langsung kita uji kadar air. Nah, kita uji kadar air. Nah, tadi ini catatan, apabila sampel tanah tidak dapat diuji liquid limit ataupun plastik limit, maka tanah tersebut adalah non-plastik. Nah, dan seterusnya ya. Nah, jadi kadang-kadang ada tanah yang non-plastik tidak bisa diuji liquid limit atau plastik limit. Nah, yang ketiga uji shrinkage limit. Ini di beberapa lab tidak diujikan, tapi sebaiknya saya kasih tahu agak untuk pengetahuan. Shrinkage limit atau batas susut. Caranya gimana? Pertama kita persiapkan cawan susut. Cawan susut itu seperti apa? Seperti ini. Kecil, cawan susut sekitar diameternya sekitar 3-4 mm. Diameternya sekitar 3-4 mm. Jadi apa? Seukuran kalau jari telunjuk dan jari jempol kita membentuk lingkaran. Seukuran seperti itu. 3-4 mm. 3-4 cm. Sekitar 3 cm. Diameternya ini sekitar 3 cm. Ini dari samping, terus ini dari atas. Diameternya sekitar 3 atau dengan diameter sekitar 3 cm. Nah, pertama kita hitung volumenya dulu. Ini kita tuang air raksa. Cara hitungnya seperti apa saat pengujian gamma B atau bulk density. Kita isi air raksa, terus kita tekan. Pertama ya kita isi air raksa ini hingga penuh, hingga agak luber. Terus kita ratakan dengan kaca yang datar. Terus Terus kita timbang air raksa yang di dalam, bukan tumpahannya ya. Yang di dalam ini kita timbang. Nah,
Setelah kita tahu berat laksa di dalam ini, kita tahu volumenya. Kita ukur volume cawan susut. Nah, terus kita siapkan sampelnya. Langkah kedua kita siapkan sampelnya. Tanah kita campur dengan air. Sehingga kira-kira dalam kondisi cair. Kondisi cair apa? Dia dapat mengalir. Kondisi cair. Kita cek jika sampai kondisi cair. Terus dimasukkan dalam cawan susut. Ini saya gambar lebih besar cawan susutnya. Kita gambar lebih besar cawan susutnya. Nah, dianggap ini lingkarannya. Ini tampak atas. Nah, kita masukkan dalam cawan susut. Ini kita masukkan dalam cawan susut sedikit demi sedikit. Biasanya apa? Ini saya perbesar, ini tampak samping. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Ini cawan susutnya. Kita masukkan sepertiga dulu. Sebelum kita masukkan, saya ralat ya. Tadi setelah langkah pertama, setelah ditimbang, kita dapat volume air raksa. Terus dinding cawan susut ini kita olesi dengan vaselin dulu. Vaselin itu apa? Pelicin. Gampangannya oli, vaselin. Kita olesi dindingnya ini, seluruh dinding bagian dalam ini, kita olesi dengan vaselin agar licin. Nah, setelah kita olesi dengan vaselin, kita siapkan tadi tanah dicampur air, kira-kira dalam kondisi cair. Terus kita masukkan dalam cawan susut ini, sedikit demi sedikit, kira-kira sepertiga dulu. Nah, setelah sepertiga kita ketuk-ketuk apa ini? Cawannya kita angkat ke atas sedikit, terus kita turunkan ke bawah, ini meja misalnya. Jadi ini apa? Ketuk sini. Nabrak meja, kita ketuk-ketuk. Kita angkat, kita turunkan nabrak meja. Nah, ini kita ketuk-ketuk di atas meja. Tujuannya apa? Agar ini sampel tanah ini mengalir ke segala penjuru dari cawan susut sehingga dia lebih merata. Kita tambah lagi 2. Lapisan kedua sama kita ketuk-ketuk terus sampai dia penuh, kita ketuk-ketuk terus. Nah, terus kita sempurnakan permukaannya ini sehingga ini rata. Sampel tanah rata dengan ujung cawan susut. Sehingga rata. Nah, terus setelah rata gimana? Kita masukkan dalam oven. Kita tunggu sampai kering 24 jam. Nanti hasilnya apa? Hasilnya dia akan menyusut. Nah, ini sampel tanahnya. Nah, hasilnya menyusut. Jadi volumenya tetap menyusut. Nah, ini tujuannya kita beri vaselin. Kalau tidak kita beri vaselin, sampel tanahnya akan pecah nempel di sini. Kalau tanpa ada vaselin, dia akan menyusut dan pecah seperti ini. Sampel tanahnya akan nempel di dinding dari cawan susut. Tujuannya kita beri vaselin agar dia menyusut tanpa pecah, tanpa nempel di dinding sini. Nah, dia akan menyusut seperti ini. Nah, terus volumenya kita ukur. Setelah selesai volumenya ini kita ukur, terus masanya kita timbang, terus kita hitung batas susutnya atau shrinkage limitnya. Nah, ini indeks plastisitas ini berdasarkan buku tertentu, saya tidak menyebut bukunya. PI sekian, sifatnya non pasif, spasies rendah, dan seterusnya. Nah, tapi secara umum ya, nanti kita jelaskan saat klasifikasi tanah. Secara umum, plastisitas tinggi, plastisitas rendah sedang tinggi itu ditentukan dengan liquid limit secara umum. Nah, ini nanti kita pelajari di saat klasifikasi tanah. Nanti. Jadi kita tahu plastisitasnya tinggi itu dari liquid limitnya. Liquid limit sekian, batas air sekian, dia akan plastisitas rendah. Nah, ini tadi kita membicarakan indeks plastisitas. Nah, indeks plastisitas ditentukan dari liquid limit dikurangi plastic limit. Kalau PI tinggi berarti artinya sampel tanah banyak mengandung lempung. Butiran halus banyak mengandung mineral lempung. Saya tulis mineral. Nah, ini tadi ada yang mencoba mengklasifikasikan plastisitas rendah sedang tinggi dengan PI seperti ini. Tapi tadi saya tekankan secara umum mengklasifikasikan plastisitas rendah sedang tinggi itu dengan liquid limit. Kita jelaskan nanti Pak di saat membicarakan klasifikasi tanah. Nah, selain ada PI indeks plastisitas, ada lagi namanya indeks cair atau liquidity index. Ini liquidity index didefinisikan sebagai kadar air natural atau natural water content atau kadar air di alam dikurangi plastic limit dibagi PI. Atau bisa kita tulis sebagai WN kadar air di lapangan dibagi PL. PI tadi apa? Liquid limit plus PI. Nah, WN kadar air di lapangan. Nah, terus kalau LI-nya lebih besar dari 1, artinya apa? WN itu lebih besar daripada LL. Kalau LI lebih besar dari 1, berarti WN lebih besar dari LL. Dia kondisinya apa tadi? Cair. Nah, terus kalau LI antara 0 sampai 1, artinya apa? WN itu di antara LL sama PI. Artinya
Misalnya saya gambarkan ini tadi. Ini kadar air. Ini LL, ini PL. Nah, kondisi pertama ini kadar air alaminya di sini. WN. WN lebih besar dari LL. Nah, kondisi kedua WN-nya tuh di sini, di sekitar sini. WN. Sehingga apa? Akan menghasilkan plastis. Nah, kalau WN kurang dari PL, dia nilainya negatif, dia dalam kondisi solid atau semi solid. Jadi liquidity index atau indeks cair itu menggambarkan kondisi alami tanah. Apakah tanah tersebut pas diambil sampelnya itu dalam kondisi cair, plastis, atau tadi padat atau semi padat. Itu indeks cair. Saya ulangi sekali lagi. Ini saya ulangi sekali lagi. Saya hapus dulu nih. Nah, liquidity index apa tadi? Kadar asli di lapangan atau kondisi asli di lapangan relatif terhadap dia berada di plastis, cair, atau solid atau semi solid. Jadi kita pengen tahu kondisi asli di lapangan saat diambil sampel itu seperti apa. Dia kondisinya cair, plastis, atau solid atau semi solid. Ini liquidity index. Ini beberapa catatan. Tanah dengan liquid limit tinggi itu kurang baik. Kenapa? Karena kekuatannya kecil. Terus yang kedua, kompresibilitas tinggi. Kalau diberi tekanan dia akan perubahan volumenya besar. Diberi tekanan. Terus dia sukar dipadatkan. Sukar dipadatkan itu ada dua artian. Pertama, kita susah saat melakukan proses pemadatan. Kedua, meskipun bisa padat, misalnya bisa padat, kondisinya, kekuatannya itu tidak bisa diprediksi. Bisa nanti kita mempelajari lempung dipadatkan, meskipun lempungnya padat, bisa jadi dia kekuatannya malah kecil. Itu kita bahas di pemadatan nanti. Sukar dipadatkan dalam artian tadi apa? Proses. Kedua, kondisi yang sukar diprediksi, kekuatan yang sukar diprediksi. Ketika dipadatkan belum tentu kekuatannya bertambah, bisa jadi malah turun. Terus yang terakhir, tadi kembang susut besar. Ketika kadar air berkurang, volume akan menyusut, bahkan bisa menjadi retak-retak. Jika liquid limit dan PI-nya tinggi, sama-sama tinggi, tanah nanti lebih liat, lebih rapat air, artinya mampu menyerap air lebih banyak. Lempung gemuk atau high plasticity clay. Nah, ini yang saya bilang tadi. Liquid limit lebih besar dari 50%. Disebut high plasticity clay. Terus lempung kurus, disebut juga low plasticity clay. Nah, nanti cara menguruskan lempung gimana? Ditambah pasir atau lano. Plastisnya bisa berkurang. Nah, misalnya butiran lempung kita ingin misalnya kita ngambil sampel air, kita ngambil air. Nah, jika air tersebut tercampur dengan lempung, butiran lempung, dia akan sulit diendapkan. Nah, jika lempung sudah larut dalam air itu sulit dijelaskan. Sehingga kalau kita ingin menggunakan air tersebut sebagai air minum, kita harus campur bahan koagulasi. Nah, terus liquid limit, plastic limit itu diuji pada tanah kohesif saja. Tapi nanti ada kondisi-kondisi tertentu. Jika tanah butiran halusnya lebih besar dari kondisi tertentu, kalau nggak salah 5% butiran halus, misalnya tanahnya pasir tapi dia punya butiran halus lebih besar dari 5%, kita juga menguji liquid limit, plastic limit, dan surface limit. Nah, karena untuk mengetahui apakah pasir tersebut ada campuran tanah kohesif atau tidak. Nah, terus limit kurang dari 12%, tanahnya biasanya ekspansif. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang aktivitas tanah. Nah, aktivitas tanah didefinisikan sebagai perbandingan antara indeks plastisitas. Perbandingan antara indeks plastisitas dengan jumlah lempung. Lempung di sini adalah lempung menurut British Standard, diameter kurang dari 0,002 mm. Jadi, perbandingan antara prosentase lempung atau butiran tanah kurang dari 0,002 mm dengan indeks plastisitas. Jadi, IP dibagi prosentase dari butiran kurang dari 0,02 mm. Atau aktivitas bisa jika kita plotkan dalam sebuah grafik, misalnya ini indeks plastisitas, terus ini sumbu horizontal adalah persentase lempung. Aktivitas adalah kemiringannya ini. Horizontalnya adalah PI, horizontalnya adalah C. Artinya apa? Semakin tegak atau semakin besar PI atau indeks plastisitas, artinya apa? Artinya apa? Lempung ini, mineral lempung tersebut semakin banyak menyerap air. Misalnya begini. Misalnya gini. Tadi indeks plastisitas adalah kita definisikan sebagai, ini saya hapus dulu. Misalnya seperti ini. Indeks plastisitas tadi apa? IP atau PI sama dengan liquid limit dikurangi plastic limit. Atau kalau kita gambarkan dalam kadar air, ini
plastic limit, ini liquid limit. Nah, indeks plastisitas adalah selisih dari liquid limit dan PL. Artinya jarak ini, jarak PL ke LL itu adalah PI. Semakin besar jarak ini, PI-nya semakin besar. Nah, otomatis apa? Tanah ini menyerap airnya juga semakin besar. Nah, tanah ini menyerap airnya juga semakin besar. Nah, tadi kita definisikan. Pasir itu tidak menyerap air. Yang menyerap air itu mineral lempung. Nah, yang menyerap air itu adalah mineral lempung. Yang menyerap air itu adalah mineral lempung. Nah, terus dulu mineral lempung itu dibagi macam-macam. Lempung dibagi macam-macam. Ada morilonit, ada kaulinit, ada ilit. Ini kaulinit. Ada macam-macam morilonit, kaulinit, ada ilit. Nah, masing-masing mineral ini dia nyerapnya berbeda-beda. Morilonit itu yang paling masif, paling banyak menyerap air. Nah, tadi PI semakin besar itu dia semakin banyak menyerap air. Airnya semakin banyak diserap. Ya, setuju semua? Setuju kan? Nah, tujuannya kita mencari aktivitas itu apa? Kita pengen mengetahui seberapa besar daya serap butiran lempung di sini, di sampel tanah tersebut. Maksudnya gini. Nah, maksudnya gini. Kita ini agak susah menjelaskannya. Jadi dimohon pakai imajinasi. Maksudnya gini. Saya hapus dulu ini. Maksudnya gini. Tadi PI semakin besar, kadar air yang diserap semakin besar. Saya tulis air yang diserap semakin besar. Nah, air yang diserap semakin besar ini bisa jadi ada dua kasus. Bisa jadi apa? Di tanah tersebut ada mineral yang sangat aktif menyerap air. Misalnya tadi morilonit. Bisa jadi ada mineral yang sangat aktif menyerap air. Ada mineral yang aktif menyerap air. Menyerap airnya banyak. Yang kedua, bisa jadi ada mineral yang tidak aktif menyerap air. Ini saya tulis bawah. Menyerap airnya kecil, tetapi jumlahnya banyak. Paham kan? Jadi, jumlah serapan air itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi ada mineralnya sedikit, ada mineral lempung sedikit, tapi mineral tersebut menyerap airnya banyak. Atau kasus kedua, mineral tersebut menyerap airnya sedikit, tapi jumlahnya banyak. Paham kan? Nah, kalau belum paham, misalnya gini. Ada dua buah keluarga. A dan B. Keluarga A dan B. Keluarga A punya anak 2 orang. Ini anaknya 2 orang. Keluarga B punya anak 5 orang. Nah, keluarga A dan B sama-sama membutuhkan, anaknya kos semua ini, kuliah kos semua. Untuk biaya hidup sama-sama membutuhkan misalnya sebulan 5 juta. Ini anaknya kuliah semua, sebulan 5 juta. Nah, 5 juta ini bisa jadi tadi, karena ada anaknya sedikit tapi anaknya konsumtif. Menyerap uangnya banyak tapi jumlahnya sedikit. Atau bisa jadi tidak terlalu konsumtif tapi jumlah anaknya banyak. Nah, ada dua kemungkinan. Yang satu 5 juta itu bisa jadi anaknya sedikit tapi anaknya konsumtif semua. Atau tidak terlalu konsumtif tapi dia anaknya banyak. Nah, jadi berarti berapa biaya hidup per orang per bulan? Berarti 5 dibagi 2 berarti masing-masing anak 2,5 juta. Kalau ini masing-masing anak 1 juta. Nah, berarti anak A lebih konsumtif daripada anaknya B. Paham kan? Ini juga sama. Ini formulanya tadi apa? Total uang dibagi jumlah anak. Ini juga sama. Formulanya apa? Kita ingin mengetahui apakah mineral lempung tersebut agresif menyerap air atau tidak. Formulanya apa? Jumlah air yang diserap, ini jumlah air yang diserap PI dibagi jumlah lempung atau persentase lempung C. Nah, jadi semakin besar PI per C atau aktivitas, berarti tanah itu semakin agresif. Atau semakin tegak kurva ini semakin tegak, berarti tanah itu semakin aktif. Nah, semakin dia landai, tanahnya semakin landai, tanahnya semakin tidak aktif. Nah, paham? Nanti kalau masih belum paham, bisa ditanyakan pada diskusi. Nah, kita akhiri pertemuan ini. Kita sudah menyelesaikan pertemuan keempat, membahas tentang
pengujian ukuran butir. Terdiri dari saringan, analisis ayah, dan pengendapan atau hidrometer. Terus yang kedua tentang konsistensi tanah. Kita mempelajari tentang liquid limit, plastic limit, dan shrinkage limit. Cara pengujiannya tentang aktivitasnya, tentang liquidity index, tentang indeks plastisitas atau plasticity index, dan seterusnya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.